Ada screenshot dari pembayaran sekian-sekian. Oh, banyak sekali modelnya. Ya, kembali lagi lebih baik kita belajar banyak, fahami ya risk management, trend, support resisten dan price action-nya. Nah, kemudian berapa kira-kira nanti yang wajar itu? Ya, profit yang wajar itu berapa? Atau yang realistis berapa? Di trading ini, dunia trading ini semuanya bisa. Bahkan 100%, 200%, 300% bisa. Ini saya menyampaikan bisa. Tetapi bisa ini bukan berarti bisa bertahan lama. Ya, potensi ada, tetapi untuk menahan, untuk bertahan konsisten lama dengan tingkat prosentase yang tinggi itu berat sekali. Maka ambil yang wajar. Yang wajar itu seperti apa? Ya wajar juga menyesuaikan sadar diri kekuatan kita. Misalkan kita belum terlalu banyak memahami, pemula, kita baru banyak belajar, tetapi sudah tahu, sudah mencoba tekniknya, sudah bisa profit, sudah tahu tekniknya bisa profit. Kemudian ada recovery, kita bisa atasi. Sedikit banyak bisa atasi. Ini pun tidak boleh terlalu tinggi, ya. Hanya di kisaran 0,5 sampai 1% per hari. Kok terlalu kecil? Ya buat apa kita terlalu kecil begitu? Diingat, ini adalah persentase per hari. Kalau per bulan, ambil saja yang setengah ini berarti 10% sampai 20% per bulan. Silakan cari investasi mana yang satu bulan bisa memberikan reward 20%. Yang bisa begini adalah BO, bisnis abal-abal itu yang ditawarkan di online itu. Pasti menawarkan begini. Tapi dilihat, silakan dicoba. Bertahan berapa lama? Karena saya sendiri juga korban-korban seperti ini dulunya. Tahu persis model-model seperti ini. Ya, maka ambil yang realistis. Kalau kita mau yang besar-besar, profit yang besar, naikkan modalnya. Ini adalah bisnis. Bisnis ini harus realistis. Kalau kita mau punya usaha yang besar, maka modalnya perbesar. Modal 100 juta dengan 1 juta beda. Yang 100 juta bisa buka warung yang cukup besar. Yang 1 juta cukup mungkin ya, mohon maaf, kaki lima. Kenapa? Karena biayanya beda, ongkos kerjanya beda, belanjanya beda. Karena apa? Keterbatasan modal. Ya, belajar yang realistis. Kalau ingin profit banyak, naikkan modalnya. Bukan resiko yang dinaikkan. Kalau resiko dinaikkan nanti jadi spekulasi gambling. Kalau tidak memahami tekniknya, kalau tidak pengalaman yang panjang di sana. Ya, kira-kira cocok apa enggak? Kalau enggak cocok ya mungkin ya, mungkin tidak cocok dengan bisnis seperti ini. Ya, mungkin kalau teman-teman kurang kurang cocok berarti ya jangan bisnis trading karena membahayakan, mengerikan. Ya lebih baik jualan apa yang kelihatan. Jualan ayam kayak jualan masakan, makanan atau ternak kambing kayak. Kalau ada yang mati pasti ada bekasnya. Kalau kita jual makanan enggak laku pasti ada sisanya, masih bisa dimakan dan sebagainya. Tapi kalau trading, kalau sudah kena MC habis, tidak ada bekas sama sekali. Apa yang kita sesalkan? Apa yang kita tuntut tidak ada sama sekali. Bekasnya tidak ada sama sekali. Ya, maka yang realistis saja. Biar nanti kita bisa bertahan lama, kemudian modal kita masih aman di sana. Kemudian kalau sudah mulai memahami, sudah mulai bisa konsisten dengan target profit ini dan kita sudah banyak lumayan pengalaman, tentu dinaikkan nanti kelas pemula menjadi kelas menengah atau kelas lanjut atau tingkat lanjut. Ya, ini persentasenya bisa lebih besar. Bisa 2 sampai 3%. Bisa dibayangkan kalau 2 sampai 3% ini satu bulan. Ya, ini sudah 40%. Ini sudah 60%. Hampir eh, yang 2% hampir setengah, yang 60% tentu lebih dari separuhnya. Satu bulan hampir balik modal. Ya, kurang 2 bulan berarti balik modal. Ini kalau tidak trading susah seperti ini. Padahal cuma 2% per hari. 2% ini kecil sekali ini. Ya, mungkin teman-teman yang lama rata-rata jarang yang mengambil begini. Ngambilnya pasti 5% ke atas. 5%, 10%, ya, bahkan yang konsisten 10% juga banyak. Kemarin banyak yang laporan
banyak yang menunjukkan sudah mulai konsisten dengan 10%. Ya enggak apa-apa, yang penting bisa bertahan. Bukan 1 kali, 2 kali, tapi bisa bertahan. Ya ikut seneng kalau sudah bisa konsisten begitu. Meskipun tidak 10%, enggak usah masalah. Berapa persen tinggi-tinggi lah, 2% sudah bagus sekali. Kemudian kalau sudah pinter lagi, sudah pengalaman panjang, ini sudah bisa dicoba konsisten di sana, maka bisa dinaikkan dengan tingkat mahir. Ini sudah lebih dari 5%. Teman-teman rata-rata sudah banyak yang 5%. Saya lihat kemarin tekniknya memang hampir sama yang kita ajarkan, hanya dikembangkan. Saya paling senang kalau teman-teman kreatif mengembangkan sendiri dengan perbanyak melakukan satu perbaikan-perbaikan, tetapi dasarnya masih ada. Oke, ini adalah yang realistis, yang kira-kira bisa diterima dengan akal dan gampang didapatkan. Kalau masih belum berpengalaman, masih belum tahu apa-apa, ya jangan muluk-muluk, kita ngambil yang tingkat aman saja. Ambil setengah sampai 1%, sambil belajar sambil jalan, sambil mengasah keahlian yang ada, ya biar nanti tambah matang dalam manajemen kita di dalam membaca pergerakan demi pergerakan yang ada. Oke, ini adalah target-target yang harus kita pahami biar nanti teman-teman juga tidak over profit, ya, tidak over lot. Karena kalau over profit itu cenderungnya nanti pasti overload, kemudian over trade. Inilah yang nanti menjerumuskan kita, ya, ke arah satu entry, satu transaksi yang bisa memakan semua profit kita. Bahkan tidak hanya profit, modalnya dihabiskan. Ini harus kita pahami di awal. Kemudian bagaimana kita untuk menentukan target yang realistis, kemudian risiko yang realistis. Ya, tentu kembali lagi ke kemampuan kita. Tadi di targetnya, dasarnya sudah kita sampaikan yang realistis, maka berikutnya sesuaikan dengan kemampuan. Kemampuan ini satu, kemampuan skill, yang kedua kemampuan finansialnya atau modalnya. Kita pinter tapi tidak punya modal, ya sama saja, ini bisnis. Tidak ada modal tidak bisa jalan, ya. Kita jangan buru-buru menerima investasi dari pihak lain kalau kita betul-betul tidak siap, karena akan menjadi beban yang sangat berat. Ya, lebih baik dana kita sendiri, dana yang aman, dana yang sehat, dan dana yang adem ayem, bukan dana pinjaman, bukan dana bank dan sebagainya, karena ini betul-betul mengganggu psikologi kita nantinya. Lebih baik sisa atau tabungan-tabungan yang tidak terlalu dipakai, akan membuat psikologi kita menjadi lebih tenang. Ya, skill ini perlu diasah tiap hari. Kita harus mencoba dengan lot yang ada, kemudian modal yang selalu menjadi perhatian kita. Ya, misalkan modal kita 2.000, maka fokuslah pada modal itu untuk mengelola sedemikian rupa sehingga terus growing, terus berkembang. Ya, ini skill termasuk mengasah cara membaca arah. Kemudian finansial di sana ini untuk manajemen risiko, kemudian bagaimana manajemen lotnya. Membaca arah itu diasah dengan banyak latihan skill. Kemudian manajemen risiko kita diasah dengan selalu berusaha untuk survive ketika marketnya berbalik atau tidak sesuai dengan analisa, bahasa gampangnya. Tidak sesuai dengan analisa. Sehingga kalau analisanya naik, kemudian pasarnya turun, maka disitulah tantangan kita untuk selalu berpikir bagaimana supaya bisa survive. Kalau kita analisa buy, marketnya naik, analisa sell, analisa turun, marketnya turun, ini bagi saya tidak ada challenge, tidak ada tantangan. Anggap saja ini bonus. Karena yang paling penting dan paling harus kita banyak lakukan, banyak alami adalah bagaimana kita bisa survive dalam kondisi
market yang tidak sesuai dengan analisa. Ini harus kita perbanyak latihan. Karena disitulah nanti kita bisa lebih tenang, bisa lebih menyikapi kondisi apapun. Sehingga kalau kita masuk entry, pasarnya mau naik mau turun tidak terlalu bermasalah karena sudah siap semuanya. Ya, persiapkan kemampuan skill, kemampuan finansial dalam manajemen risiko, mengendalikan lot dan sebagainya. Nah, sekarang untuk mengendalikan lot atau paling tidak menjaga ketahanan, mengendalikan lot. Untuk bisa mengendalikan lot bagaimana? Ya, tentu harus kita sadari kalau kita pengen bertahan di dalam trading itu, sebelum kita belajar banyak mengendalikan lot, maka harus bisa memahami kita ini mau trading yang seperti apa, atau kita mau trading gaya seperti apa, tipe yang kita ambil itu seperti apa. Ya, karena sangat berbeda. Kalau kita trading jangka panjang, maka lotnya juga berbeda, ketahanan juga berbeda, modal juga berbeda. Kita trading jangka pendek juga berbeda nanti. Ya, ada trading jangka pendek, trading jangka menengah, ada trading jangka panjang. Nah, trading jangka pendek ini banyak didominasi oleh day trading atau trading harian. Nah, jangka menengah ini bisa eh, ke arah swing. Ini juga swing. Ya, jangka menengah ini tentu bisa lebih lama, lebih dari 3 hari. Jangka panjang ini bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya, swing, menggunakan swing jangka panjang. Diingat, semakin lama yang kita ambil, gaya trading kita atau tipe trading kita, trading jangka menengah, maka modal kita juga makin tinggi, ketahanan kita harus makin tinggi. Apalagi jangka panjang, ya harus mampu menahan ratusan ribu bahkan jutaan pip gitu di sana. Karena harus menahan floating yang panjang kalau nanti belum sampai ke arah tujuannya. Nah, yang paling mudah yang mana? Sekali lagi sebenarnya kembali kepada masing-masing. Kalau punya dana besar ya pakai swing, jangka panjang bagus. Jangka pendek apa tidak bisa? Ya bisa saja. Cuma jangka pendek ini nanti harus menguras tenaga, harus banyak berpikir karena satu hari harus selesai. Nah, saya sendiri menggunakan trading jangka pendek ya. Di trading satu hari selesai, tidak mau lama. Bahkan overnight pun jarang. Ya, ada kalanya juga sampai overnight, tapi maksimal 3 hari. Tidak sampai lama, tapi rata-rata satu hari selesai. Artinya menggunakan trading jangka pendek. Kalau trading jangka pendek, ini kita menggunakan day trading. Ya, time frame yang digunakan bisa M15, M30, H1. Ya, targetnya satu hari bisa 500 hingga 700 pip per hari. Targetnya satu hari 500 sampai 700 pip. Ya, per transaksi mungkin bisa 50, bisa 100 dan sebagainya. Ini kalau kita mengambil yang di trading, satu hari diusahakan close order di sana. Apapun yang terjadi, baik plus maupun minus, satu hari diusahakan clear semuanya. Kemudian ada jenis scalping ya. Kalau mungkin ada yang suka dengan scalping, ya jenis scalping. Jenis scalping ini eh, hanya memanfaatkan koreksi naik turunnya saja, karena yang diambil targetnya tidak banyak, ya sekitar mungkin ya sekitar 60, kalau di emas ya 50 sampai 70 ya, atau di euro ini 15 sampai 20 pip. EU, XAU. Ya, scalping ini kita manfaatkan koreksi naik turunnya saja. Sehingga ini bisa satu hari bisa banyak sekali transaksi. Bahkan sampai ratusan terkadang kalau yang kuat. Ketika ada koreksi naik, kemudian melawan sell, kemudian ketika turun ikut buy dan sebagainya. Hanya manfaatkan pergerakan yang lebih ekstrim, yang lebih bergerak kelihatan
volatilitasnya kelihatan tinggi di sana, masuk di situ. Kemudian time frame yang digunakan ini M1, M5, ya menggunakan time frame kecil. Sehingga kalau kita menggunakan H1, menggunakan D1 di time frame di scalping, ini salah alamat nanti, tidak ketemu. Bedanya di situ. Masing-masing tipe trading ini punya karakter sendiri. Ya, time frame yang digunakan juga berbeda-beda. Kemudian satu lagi ada yang menggunakan swing. Yang ketika ada swing trading. Kita cocok yang mana nanti silakan dipertimbangkan sendiri. Nah, swing ini biasanya jangka panjang, ngambilnya ujung ke ujung. Kalau dia puncak kemudian sudah mulai jenuh, di sini ngambil posisi sell. Kemudian di situ ada di sebelah kiri ada support yang panjang, sehingga yang dicari adalah swing lagi di sana. Nah, nanti di sini TP-nya di sini. Swing high dan swing low-nya. Targetnya besar. Ya, target besar ini belum tentu 1 minggu clear atau TP-nya kesentuh. Bisa juga nanti berbulan-bulan bahkan bisa bertahun-tahun. Ya, tergantung di mana kita mengambil target profitnya. Kalau target profitnya cuma kecil, ya tidak terlalu banyak, mungkin dalam hitungan hari atau minggu bisa kena sentuh. Time frame yang digunakan rata-rata W1, weekly. Jadi kalau swing ya, menggunakan M30, M15 ini salah alamat lagi nanti. Tidak match, tidak tepat. Kemudian yang satu yang terakhir kita bisa memilih yang keempat, sniper trading. Sesuai dengan filosofinya, sniper ini adalah penembak jitu. Namanya penembak jitu itu yang paling lama dan membidik, ya, membidik yang lama. Kemudian sasaran sudah terkunci baru dilakukan eksekusi. Jadi ini hemat peluru. Ya, seorang sniper trading ini satu hari mungkin cuma 2-5 kali, hanya beberapa saja. Bahkan kalau 2 kali sudah terpenuhi ya sudah selesai. Ini menggabungkan dari scalping dan day trading, bahkan ada kalanya juga yang swing tapi jarang. Ya, time frame yang digunakan bisa kombinasi M15, M30, H1, D1. Intinya memahami, menahan, kemudian mengincar target kita sesuai dengan kriteria kita, menembak ketika betul-betul sudah dianggap sudah memenuhi syarat. Dan tidak selalu entry yang begini. Kondisi-kondisi tertentu aja entry-nya. Ya, tetapi ketika satu kali entry target ya dipastikan kena di sana. Artinya jarang meleset. Kalaupun meleset ya mesti bisa exit ya. Mesti bisa survive. Ya harus belajar banyak di sana. Ya silakan nanti dipilih salah satu dari berbagai jenis tipe ini sebelum masuk di analisa, sebelum masuk mengatur lotnya. Ya tentu berkaitan dengan gaya trading ini, berkaitan dengan tipe trading yang kita pilih nanti. Ya kembali ke lot tadi. Ya anggap saja kita menggunakan day trading ya. Ya day trading biar gampang. Jadi satu hari clear, maka lot yang kita gunakan beragam bergantung nanti ketahanan. Ya, ketahanan itu sebenarnya bebas. Mau ketahanan berapapun tidak masalah. Ya, cuma mungkin teman-teman untuk belajar sementara bisa mengikuti yang kita buatkan ini. Yang pertama kondisi ketahanan aman kita bisa menggunakan 50.000 pip. Yang kedua 20.000, yang ketiga 10.000, yang keempat adalah 5.000. Semakin kecil ketahanan maka resiko semakin besar. Tetapi berbanding lurus dengan potensi yang ada, potensi keuntungan yang kita dapatkan. Saya tidak rekomendasikan menggunakan ketahanan yang kecil. Ya, minimal ya kalau kita day trading pakai 20.000 minimal. Lebih baik lagi di atasnya yang 50.000. Yang 20.000 ini mesti banyak latihan juga, apalagi yang 10.000. Ya, tujuannya untuk memastikan bahwa kita betul-betul menguasai.
Ya, kemudian modal berapa yang ideal? Biasanya tanya modal ya, rata-rata bertanya, modal yang ideal itu berapa? Ideal atau tidak ideal itu sebenarnya bergantung kepada target kita. Bergantung kepada target kita, bergantung pada kemampuan kita. Kalau saya menyampaikan, oh idealnya $5.000. Iya kalau ada dana. Kalau tidak ada dana, tidak semuanya kita punya dana sebanyak ini. Maka idealnya itu ya menyesuaikan kondisi kita. Ya, menyesuaikan kondisi kita. Ini adalah bisnis, jadi kalau modal kecil ya jangan berharap terlalu tinggi. Modal kecil, profitnya kecil. Modal besar, potensinya juga besar. Ya, yang penting menyadari dan realistis. Bukan karena memilih yang besar ini nanti bagus, enggak. Tergantung nanti kemampuan. Tidak bisa satu orang dengan yang lain disamakan. Ya, ada yang kemampuannya cuma $100, ya silahkan. Ya, kalau di bawah $100 atau $100 usahakan pakai akun sen saja. Karena cukup berbahaya kalau kita menggunakan standar yang begini. Berat sekali. Ya memang kalau yang bagus di atas 2000, di atas 2000 yang lebih nyaman kalau kita mau potensi profit kita itu bisa untuk makan dan kebutuhan kita. Ya, namun demikian kembali lagi kepada kemampuan nanti masing-masing ya. Kalau kita misalkan modal 1000 misalkan, $1000, tidak masalah. Yang penting sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau kita mengambil profit keuntungan, ya ambil misalkan yang kemampuan kita baru bisa 1%, ya 1%. Artinya satu hari dapat $10 sudah bagus. Ini belajar untuk menguasai teknik, belajar untuk konsisten di sana. Nanti seiring waktu akan berpikir sendiri, oh ternyata saya bisa menguasai ini. 1% sudah menguasai, berarti kita tingkatkan. Nah, seiring waktu itulah, bukan karena dorongan kita pengen cepat, bukan. Karena mengikuti tadi, proses tadi. Proses kita jalani, maka hasil kita nikmati. Bukan karena ambisi dan pengen cepat seperti yang lain. Diingat, berbeda kondisi, berbeda kemampuan, berbeda hasil. Mungkin yang dilihat itu dia sudah pengalaman, mungkin yang dilihat itu dia punya modal yang besar. Ya, maka kembali ke kita masing-masing, ke diri kita, kira-kira mampu berapa. Kalau mampunya mungkin 1000, ya kita tidak masalah, dinikmati, jalani saja prosesnya, hasilnya kita nikmati. Kalau kita sudah bisa bertahan terus, baru kita naikkan 2%. Ya, berapa lama? Seberapa lamanya itu kita nanti yang bisa ngukur. Ketika kita entry salah, kita bisa keluar dengan baik. Ketika kita entry salah, kita bisa keluar dengan baik. Itulah nanti yang bisa mengukur dan mematangkan dalam analisa kita. Bukan ketika analisa buy, marketnya naik, asal analisa sell, marketnya turun, bukan. Maka kalau ada yang profit semuanya biru semuanya, saya sama sekali tidak berbangga di sana. Kalau ada teman-teman yang hasilnya dari sekian banyak itu ada biru merah, artinya ada perlawanan di sana. Ada manajemen resiko yang diterapkan di sana. Karena yang biru-biru semuanya ini bisa jadi karena faktor keberuntungan ya. Bisa saja karena lagi muncul. Ya, nanti ke depan belum tentu nanti bisa biru semua lagi. Ya, modal nanti bebas memilih.